lagi sama aku Nurul. Jadi kali ini aku udah berada di peternakan ikan. Saya akan mengunjungi salah satu tempat budidaya ikan yang dikelola oleh Bapak Des setempat yang berlokasi di Kampung Lauk Babakan, Bogor, Jawa Barat. Oke, langsung aja kita bakal cari informasi yang ada di Kampung Lauk. Ikan mas atau Cyprinius carpio termasuk jenis ikan konsumsi air tawar. Ikan mas memiliki badan berbentuk memanjang dan sedikit pipih ke samping atau compressed, dan mulutnya terletak di ujung tengah atau terminal dan dapat disembulkan atau protakitil, memiliki 2 pasang sungut serta warna badan yang sangat beragam. Di Indonesia sendiri, ikan mas memiliki beberapa nama sebutan, yakni kancra, tike, tombro, raja, rayo, ameh, atau nama lain yang sesuai dengan daerah penyebarannya. Secara umum, hampir seluruh tubuh ikan mas ditutupi oleh sisik, kecuali pada beberapa bagian tertentu yang hanya memiliki sedikit sisik. Sisik ikan mas berukuran besar dan digolongkan ke dalam sisik tipe sikloid atau lingkaran. Di Indonesia, ikan mas mulai dipelihara sekitar tahun 1920-an. Ikan mas yang terdapat di Indonesia merupakan ikan mas yang dibawa dari Cina, Eropa, Taiwan, dan Jepang. Selain itu, ikan mas punten dan ikan mas Majalaya merupakan hasil seleksi di Indonesia. Sampai saat ini, sudah terdapat 10 ikan mas yang dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya morfologisinya. Boleh perkenalkan dulu nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Nunung. Saya sebagai anggota Kampung Lauk di sini mewakili Pak Acan, Bapak Ketua. Apakah tantangan dan juga kendala saat ibu menjalani bisnis ikan ini? Tantangannya ini pas saat hujan datang itu sampah banyak sekali. Dia datang dari hulu sana, kali Sindang Barang. Kalau di sini kan sungai Cibenda namanya ya. Hulunya di sana kali Sindang Barang. Itu sampahnya banyak. Mungkin dari warga di sana juga, di sini juga ya, banyak kan yang itu yang pada ngebuang limbahnya ke kali ini. Jadi kalau misalkan udah banjir, sampahnya banyak banget, tidak ketolong. Sejak kapan perikanan ini dimulai? Ini sejak bulan September 2019 berdirinya. Awalnya memang pas sebelum pandemi ya. Awalnya itu waktu itu Pak Asep yang ngejabat sebagai lurah di Kelurahan Bubulak, dia ngelihat sungai ini, melihatnya sungainya bagus airnya, tapi banyak sampah. Nah, dia punya ide untuk menjaring sampah-sampah itu. Dia mau menciptakan kali bersih. Nah, setelah itu, setelah udah ngasih jaring-jaring itu, sampahnya diangkat. Nah, dia juga punya ide ditanami ikan, biar warga di sini nggak ngebuang sampah. Kalau ngeliat ikan pasti dia sayang gitu kan, ngeliat ikan gitu kan. Akhirnya begitu, akhirnya ya seperti ini. Nah, pas udah rame, udah terkenal di mana-mana,
Bahkan sempat ada pasar kuliner di sini, pasar kuliner juga. Terus diresmikan juga sama Bapak Wali Kota waktu itu, Bapak Bima Arya, pas ulang tahun Bayangkara yang ke berapa gitu lupa gitu. Nah di situ makin terkenal lah gitu kan. Terus pas waktu itu masa pandemi ya akhirnya vakum lah kegiatan itu, kegiatan kegiatan kuliner, yang kunjungan juga sepi gitu kan. Nah sekarang udah alhamdulillah udah melandai, alhamdulillah ada lagi yang masuk, yang berkunjung ke sini. Berapa modal yang dikeluarkan? Ini tidak ternilai ya, soalnya ini dari swadaya masyarakat, murni ini dari swadaya masyarakat. Ada yang nyumbang ikan atau ini bambu, semua swadaya masyarakat. Setelah terbentuk barulah ada bantuan seperti buat tanaman-tanaman gitu, pot-pot gitu ya, seperti itu. Kira-kira ada kerugian dan keuntungannya tidak? Kerugiannya itu kalau misalkan air banjir, ikan pada hanyut, pada kesana ke hilir. Keuntungannya ya seperti ini, rame, seneng jadinya. Untuk banyak kunjungan, jadi banyak orang yang istilahnya yang jauh gitu ya, pejabat pemerintah setempat juga pada kesini. Keuntungannya. Kira-kira ada beberapa jenis ikan yang dibudidayakan ya? Di sini ada ikan mas, ikan patin, ikan nila, sama itu koi. Tapi yang dibudidayakan itu ikan mas, ditelorkan. Pelet yang digunakan untuk budidaya ini apa ya? Pelet pakan ikan yang ada dijual 2.000 sebungkusnya 2.000. Nah itu si pelet itu buat uangnya dikumpulkan buat nanti ada renovasi seperti kemarin juga bikin gapura di sana, bikin saung-saung di sana itu. Dan ini juga terganti, ini juga uang dari hasil pelet itu. Apa peristiwa yang tidak diinginkan? Apa peristiwa yang tidak diinginkan pada budidaya ini? Peristiwa yang banjir itu, yang banjir gede itu, yang sangat tidak diinginkan. Kemarin juga pas ada liputan dari TV Jack TV, terus di sini dia lagi ngeliput, pas datang banjir. Itu nggak disengaja, maksudnya bukan nggak disengaja, cuaca lagi bagus begini, tiba-tiba ada banjir. Itu sampah sama limbah-limbah itu pada ke sini, ikan semua pada hanyut. Yang ketolong cuma beberapa aja, yang ketolong ikan yang bisa diamankan cuma beberapa aja. Ini tinggal sedikit sih. Sedikit jadi rasanya. Perawatan apa saja yang harus dilakukan untuk budidaya ikan ini? Perawatannya nggak ada ya, paling itu aja, sampahnya, yang terutama sampahnya diangkat biar enggak ngeganggu ikan. Satu lagi, impian kedepannya untuk budidaya ikan ini apa ya? Impian di sini semoga ada tangan-tangan malaikat yang baik hati menyumbangkan itu baik materi atau tenaga. Itu yang saya impikan di sini. Karena di sini kekurangan tenaga ya, karena emang sosial ya, nggak ada gajinya jadi pada nggak mau. Ini kesadaran yang warga di sini aja yang terdekat. Impiannya seperti itu.
Oke, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan, dan Ibu Nunu selaku perwakilan dari RT dari masyarakat ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sekian, terima kasih.